Para mahasiswa ini menggelar aksi merespons isu genting yang jarang dibahas perguruan tinggi seluruh Indonesia, pelecehan seksual di kampus. Salah satu kampus paling bergengsi di Indonesia dituding menutup-nutupi skandal pelecehan seksual yang dialami mahasiswi peserta kuliah kerja nyata. Korban yang dijuluki Agni diduga sempat diabaikan dan dipersalahkan oleh petinggi Universitas Gadjah Mada saat menuntut keadilan. Sedangkan terduga pelaku, mahasiswa rekan KKN-nya nyaris tak mengalami gangguan dalam melanjutkan kuliahnya. Lewat jumpa pers, UGM mengatakan pihak-pihak terkait bersepakat tidak menempuh jalur hukum dan menyatakan perkara ini sudah selesai. Selanjutnya, UGM mewajibkan korban dan terduga pelaku mengikuti konseling dengan psikolog klinis dan berjanji akan memberikan dukungan dana untuk penyelesaian studi korban. Rektor UGM mengaku belajar dari peristiwa ini dan mulai melakukan pembenahan mekanisme penanganan perkara agar kasus serupa tidak terjadi. Kisah Agni menyita perhatian nasional, memicu aksi solidaritas sesama mahasiswa, sekaligus menyadarkan kita bahwa berbagai institusi publik di negara ini, termasuk aparat hukum dan universitas, cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kekerasan seksual. Survei menunjukkan di seluruh Indonesia, 93% korban pelecehan seksual enggan melaporkan kasusnya ke polisi. Dalam survei ini disebutkan bahwa alasan utama korban memutuskan untuk tidak melapor diantaranya takut disalahkan, takut tidak didukung keluarga, dan adanya ancaman atau intimidasi. Seberapa masif persoalan kekerasan seksual di kampus-kampus Indonesia? Aku menghubungi pakar untuk memperoleh jawabannya. Halo, selamat siang Ibu. Kita lagi coba telepon ke beberapa lembaga. Apakah di Komnas Perempuan itu ada data mengenai kekerasan seksual spesifik di kampus-kampus di Indonesia? Ada, biasanya ada. Jika jumlahnya itu relatif kecil, itu yang senantiasa kita sebut itu adalah fenomena gunung es. Karena memang bukan kejadiannya kecil, karena memang lebih banyak menyembunyikan kan. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah data itu sebetulnya tidak menggambarkan fenomena secara keseluruhan yang ada. Belum menggambarkan secara keseluruhan, memang belum. Tapi paling tidak sudah sebagai gambaran minimal. Ternyata tidak tersedia data pasti terkait jumlah dan sebaran kasus kekerasan seksual di Indonesia. Nadia Karima Melati mengaku tak terkejut dengan fakta itu. Nadia aktif dalam organisasi yang kerap mendampingi korban pelecehan seksual di Universitas Indonesia, kampus prestisius lain di negara ini. Dia mengatakan bahwa memang kampus di Indonesia sudah lama memiliki masalah sistematis dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selama ini tadi kekerasan seksual di kampus tuh cuma desas-desus lah, kabar angin. Kasusnya UGM itu sudah mulai membuat orang jadi berani. Orang jadi mulai sadar ternyata hal-hal yang mengintervensi tubuh itu tidak dibenarkan. Dan di situ orang mulai tahu, oh iya ternyata gue nggak sendirian. Kasus-kasus kekerasan seksual itu kan banyak banget yang terjadi. Tapi nggak bisa ditindaklanjuti pertama karena memang di pihak kampus itu tidak ada posko untuk melapor. Kita nggak tahu nih mau ngelapor kemana. Selain posko ngelapor, dua itu tidak ada sanksi. Ya, jadi karena tidak ada sanksi, akhirnya kalau gue ngelapor terus apa? Si yang ketiga itu nggak ada pendokumentasian. Dan kalau nggak ada data, pihak universitas bilang enggak kok, kampus kami baik-baik aja. Kampus kami bebas dari kekerasan seksual. Dengan ketiadaannya sistem penanganan yang jelas di kampus, cerita korban hilang begitu saja dan pelakunya bebas melanjutkan hidup. Rektorat pun merasa tak punya masalah kekerasan seksual di institusinya. Budaya diam terpupuk. Makin banyak korban terpaksa memendam ketidakadilan yang mereka alami. Dan mereka yang berani melapor justru mengalami tekanan dari sesama mahasiswa, dosen, hingga keluarganya sendiri. Skenario ini sangat akrab untuk Meliana. Dia melaporkan salah satu dosennya di STMIK Primakara Bali dengan tuduhan pelecehan seksual. Dosen ini akhirnya ditahan dan kini sedang diadili dengan pasal pornografi. Meliana mengaku tidak mendapat dukungan layak dari kampusnya dan merasa berjuang sendirian. Kami berdiskusi panjang dengan Meliana mengenai risiko yang dapat terjadi bila menampilkan identitas aslinya di video ini. Setelah berkonsultasi dengan banyak pihak, Meliana bersikeras tetap menampilkan wajahnya untuk membantu penyintas lain berani bersuara. Aku bisa panggil nama kamu di sini?
lengkap? Silahkan. Wajah oke? Iya, nggak apa-apa. Aku kan bukan orang jahat di sini, ngapain gue masih malu gitu loh. Oke. Boleh diceritain nggak sih apa yang sebenarnya kejadian yang menimpa kamu kemarin tuh? Sebenarnya awal-awal ngampus tuh aku kan agak lone wolf gitu juga sih ya. Tapi aku bisa bergaul sama cowok biasanya. Dan ini ada satu dosen, salah satu yang sering hangout sama anak-anak. Dan dia kayak basically minta buat berhubungan seks sama dia gitu. Aku bener-bener gak mau gitu loh. Aku udah teriak dan aku minta tolong tuh. Daripada intinya aku diperkosa, mending aku play along. That's the safest choice gitu loh Kak. Karena nih dosen, kita ngomongin nama kampus. Kejadian itu berulang lagi? 3 kali ya kurang lebih. 6 bulan setelah itu tiba-tiba ada chat dari dosennya itu. Itu dia punya foto telanjangku gitu. Video lagi hubungan badan sama dia. Jadi kalau aku gak datang ke rumahnya dia malam itu, dia ada jelas-jelas tulis, aku bakal sebarin ini foto dan video ke orang-orang yang kamu sayang. Oh my god, nih orang gak main-main ini gitu. Malamnya itu gak tenang kan. Besoknya kita ke Polda. Dia tuh ditangkapnya sekitar 2 bulan. 2 bulan setelah kamu lapor? Setelah lapor, ya. Dan yang sakit hatinya itu selama 2 bulan itu dengan kondisi kayak terintimidasi. Dan dia juga ngajar mata kuliahku. Itu aku harus masuk selama 2 bulan itu. Ya pulang cuman bisa di kamar gitu. Aku mau keluar tuh rasanya takut banget gitu loh. Setelah ditangkap itu, respon dari kampus ke kamu gimana? Sekitar 1,5 apa 2 jam setelah aku post kronologi sama screenshot yang dia ngancem aku. Tiba-tiba mbakku teriak, Mel ada yang nyarikin gitu. Ternyata dosen-dosen yang di kampus tuh dateng gitu. Biar ini kayak diselesaikan secara kekeluargaan aja. Dan minta tolong biar postingannya tuh dihapus, biar nggak melebar, biar nggak menyebabkan nama-namanya orang lain jelek, bla bla bla, intinya begitulah ya. Wah ya nggak bisa Bu, karena ini bukan hal receh gitu loh. Masa orang-orang yang harusnya dukung aku malah berusaha buat mbungkam aku gitu loh. Apa yang bikin kamu tetap terus maju dengan keputusan kamu? Kalau misalnya sekarang aku cabut laporannya itu sesuai permintaan kampus lah, berarti tuh kayak ngasih contoh ke semua orang yang ada di Indonesia ini bahwa this is fine gitu loh. Kamu mau maksa anak didikmu buat have sex buat kamu itu fine. Ini kejadiannya di mana-mana tapi nggak banyak orang yang berani ngomong. Karena kalau misalnya bukan aku yang mulai sekarang, siapa lagi yang mau? Apa sekarang yang kamu rasain setelah banyak spotlight ini? Aku nggak tahu nih depresi atau gimana. Aku masih kalau diem sendirian tuh masih agak nggak bener gitu loh. Ini kalau Kak mau lihat nih. Tak gigit ini nih kalau aku mulai stres gitu. Kadang kalau aku capek dari diriku sendiri gitu, aku jadi karakter orang lain itu menenangkan banget bagiku. Sebenarnya kan banyak orang yang ngalamin hal yang serupa. Kenapa menurut kamu banyak orang yang nggak melapor? Mereka udah tahu hasil endingnya kayak gimana. Kayak aku nih, kenapa yang pertama aku nggak lapor? Karena aku tahu aku bakal dihujat gitu loh. Dan mereka lebih milih buat mending aku hidup tenang. Aku yakin ujung-ujungnya mintanya perdamaian gitu. Hampir 99% kampus di sini kan ya. Kita nggak usah sugarcoat apa-apalah, memang itulah kenyataannya gitu. Petinggi STMIK Primakara menolak untuk berkomentar banyak soal kasus Meliana. Mereka mengaku sudah melakukan yang terbaik menangani kasus ini dan menyerahkan penuh keputusannya kepada kepolisian. Lewat keterangan resmi, kampus menyebut kasus ini sebagai masalah dalam ranah pribadi, namun tidak dapat dibenarkan. Dan dosen terkait secara sukarela mengundurkan diri. Sikap kampus di Bali itu sangat lazim, persis seperti yang diambil banyak institusi pendidikan lainnya ketika terlibat kasus pelecehan seksual. Kampus cenderung lebih memikirkan nama baik institusi dibanding membantu korban atau mengambil aksi nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman. Padahal, tuntutan mahasiswa sangat sederhana bagi birokrat kampusnya. Perbaiki keadaan. Bagaimana sebenarnya perbaikan yang ideal? Sebagai universitas, dia harus menjamin keamanan mahasiswanya dan mahasiswinya yang datang kan. Dia bayar, berarti dia harus dapat keamanan itu, dapat pendidikan itu. Lu ngambil uang mahasiswa, tapi lu juga harus kasih yang setimpal dong. Nggak mungkin juga kita belajar di saat lagi was-was karena kita tahu kita lagi diajar oleh pemerkosa. Itu kan rasa aman yang dicabut dari kampus. Dan kalau misalnya di kampus tuh biasanya ada SOP-nya gitu loh. Sanksinya adalah misalnya diskor sampai dipecat. Kemenristek Dikti juga harus memberikan
semacam peraturan khusus lah. Jadi syarat akreditasi harusnya adalah kampus juga memberikan mekanisme dan dorongan untuk pencegahan kekerasan seksual. Harusnya memang ini saat warga universitas saling semuanya bebenah. Banyak pakar meyakini perubahan harus didorong dari pemerintah pusat, tepatnya dari para birokrat Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Sudah berbulan-bulan setelah skandal pelecehan seksual di UGM pertama kali memicu debat nasional. Lantas, apa langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk meresponsnya? Aku meminta keterangan langsung dari Ismu Nandar, yang terpilih menjadi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristek Dikti, tepat setelah kasus UGM ini mencuat. Melihat adanya kejadian di UGM yang kemudian terblow up gitu, itu Dikti melihatnya seperti apa sih? Di Indonesia menganut bahwa perguruan tinggi itu otonom. Permasalahan-permasalahan terkait kemahasiswaan sudah diatur dalam kayak undang-undang dasarnya masing-masing perguruan tinggi. Jadi, tentu saja kita sayangkan ya kejadian seperti itu terjadi. Tapi ya sebagaimana kehidupan kadang-kadang ada masalah gitu ya. Yang tentu yang kita harapkan adalah penyelesaian terbaik dari kampus. Menurut Dikti perlukah dalam kasus kekerasan seksual ini Dikti mengatur? Kita lihat kasusnya. Apakah memang harus per kasus, Pak? Apakah tidak memungkinkan gitu untuk memberlakukan misalnya secara nasional bahwa setiap kampus harus memiliki standar tertentu? Sampai saat ini memang belum ada ya. Kita harapkan perguruan tinggi menyelesaikan. Tapi kalau dalam hal-hal tertentu di mana ada dipandang kita perlu, harus itu kita bisa saja. Kampus harus menjunjung tinggi kayak tujuan-tujuan pendidikan kan. Kampus sebagai penggerak moral, kampus sebagai penjaga martabat bangsa, itu kan tentu hal utama yang harus menjadi ground kita bersama. Ini saya kira jadi lesson learned bagi kita untuk kemudian mulai juga memperhatikan hal itu. Berkaca pada kasus yang sekarang paling besar nih Pak, UGM, menurut Bapak langkah yang sudah dilakukan universitas tersebut bagaimana? Jadi kita belum terima detail laporannya sampai terakhir gitu, jadi kita tunggu sampai laporannya ada. Kalau yang sekarang kan ada di media pasti Pak, semua orang kemudian tapi kan update. Tidak semua terungkap di media. Kalau melihat perkembangannya Bapak gimana nih Pak sekarang? Yes, nanti kita tunggu reportnya dulu ya. Oke. Satu lagi deh Pak, misalnya yang tadi itu. Udah. Oke. Jika respons Ismu Nandar terasa tak memuaskan, kalian tidak sendirian. Aku sempat berharap pemerintah siap mengerahkan segala cara menanggulangi kasus kekerasan seksual di kampus. Tapi kesan yang kudapati malah sebaliknya. Kasus ini masih belum juga dianggap mendesak. Pemerintah masih saja bergantung pada laporan dan birokrasi tanpa akhir. Saat keadilan terasa nyaris mustahil diperoleh penyintas seperti Agni dan Meliana, kita berhak menuntut pemerintah untuk menjamin tak akan ada lagi Agni dan Meliana lainnya di masa mendatang. Sepertinya harapan itu masih jauh. Pemerintah hanya mengatakan ada pembelajaran yang bisa diambil lewat kasus ini. Tetapi belum jelas untukku, apakah ini artinya akan ada strategi pencegahan yang baru? Atau sebatas mencari cara lain untuk menjaga reputasi institusi?